Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah At-Taubah ayat 75. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di dalam kita membaca Al-Quran hendaknya kita memperhatikan tasydid atau istilahnya syiddah yang ada dalam suatu huruf. Apabila huruf tersebut bertasydid, maka dia itu seperti double hurufnya ya, cara membacanya. Apabila kita tidak membacanya secara double, maka kemungkinan makna dari ayat tersebut bisa berubah, makna dari kalimat tersebut bisa berubah. Oleh karena itu, ini bagian dari kefasihan kita di dalam membaca Al-Quran, yaitu teliti dan disiplin dalam membaca tasydid tersebut. Baiklah, kita akan bahas tasydid yang ada di ayat ini, terutama pada kata-kata lanasaddaqonna yang ini ya. Kita awali dari sini, wa minhum, nun mati bertemu dengan ha. Kita baca izhar halqi karena ha ini termasuk huruf halqi. Huruf halqi itu ada 6. Halqi artinya tenggorokan, makhraj atau tempat keluarnya huruf tersebut memang dari tenggorokan. Ha itu tenggorokan yang paling bawah. Wa minhum membacanya izhar dan tidak berdengung. Wa minhum. Nah, kalau yang ini berdengung, mem bertemu dengan mem, kita sebut dengan idgham mimi. Idgham mimi bagian dari idgham mutamatsilan karena hurufnya sama. Ini kita dengungkan karena mem bertemu dengan mem membentuk tasydid mem. Sedangkan tasydid mem itu membacanya adalah gunnah atau didengungkan. Kemudian di sini ada lagi nun mati bertemu dengan ain. Kalau tadi nun mati bertemu dengan ha, ini nun mati atau nun sukun bertemu dengan ain. Yang membacanya itu izhar halqi juga karena ain termasuk huruf halqi juga, huruf tenggorokan. Wa minhum man ahadallah. Man ahadallah, membacanya biasa saja, nunnya tidak terlalu ditekan ya. Man ahadallah. Jadi ingat, huruf-huruf yang tidak ditekan itu ada 5, lam, nun, ain, mim, dan ro. Itu harus tengah-tengah atau tawasud istilahnya. Man ahadallah. Ahadallah, lafaz Allah yang sebelumnya ada fathah. Ini kita baca lafdzul jalalah yang dibaca tafkhim. Tafkhim artinya tebal, jadi bukan ahadallah tapi ahadallah. Ahadallah la in atana. La in atana. La in atana nun mati atau nun sukun bertemu dengan hamzah. Ini kita sebut hamzah meskipun tulisannya itu alif, maka dia itu karena berharokat maka disebut hamzah. Maka huruf-huruf halqi itu adalah salah satunya adalah hamzah. Nun mati bertemu dengan hamzah ini adalah izhar halqi. Membacanya juga dibaca izhar atau jelas. Atana, atana. Atana, di sini ada gerigi 1, ini menunjukkan ya yang tidak ada titiknya ya. Ya yang tidak ada titiknya ini juga menunjukkan dia itu merupakan mat tabi'i. Ta ini adalah mat tabi'i, panjangnya itu bukan pakai alif yang biasa tapi alif layyinah atau alif maksurah. Ini pasti ada geriginya 1 ini ya. Atana.
Atana, na ini juga matobi, ini alifnya alif yang biasa, sebelum alif ada fathah. Kemudian min fadlihi, nun mati bertemu dengan fa, kita baca ikhfa, kita samarkan membacanya min. Bagaimana untuk mencapai ikhfa yang sempurna? Maka caranya yaitu ketika kita membaca nun sukun ini, nun mati ini, kita bersiap membaca fa. Jadi rongga mulut kita itu sudah siap membaca fa, kemudian kita dengungkan. Itu cara untuk kesempurnaan, karena tidak semua ikhfa itu membentuk huruf ang ya. Mungkin yang condong ke ang itu hanya kaf dan qaf. Untuk huruf-huruf yang lain menyesuaikan hurufnya. Itu pun bukan sengaja ang kalau kaf dan qaf, memang terbentuk sendiri ketika kita itu menyiapkan huruf tersebut. Min fadlihi, dot, huruf dot ini tidak qalqalah. Kenapa saya sering memperhatikan yang dot ini? Karena sering sekali orang membaca dot itu dipantulkan, padahal dia itu tidak memantul. Jadi suara dari dot ini ketika disukun dia itu bukan qalqalah atau tidak memantul. Min fadlihi, ada hak dhamir di sini yang diapit oleh dua huruf hidup, maka hak ini dibaca panjang. Tandanya ini ada kasroh yang berdiri. Ini dibaca panjang satu alif, kita sebut dengan matsilah qasirah, dibaca satu alif atau dua ketukan atau dua harakat ya. Nah, yang kita bahas sekarang ini untuk saat ini yaitu yang ada di kata-kata lanasaddaqonna. Ini orang sering meremehkan tentang tasydid yang ada di sini ya, karena berubah tasydid itu bisa berubah makna. Oleh karena itu kita harus tepat tasydidnya ini. Lanas, sementara shad itu mempunyai sifat sofir, yaitu dia itu berdesir ya, berdesir. Oleh karena itu berdesirnya itu cukup panjang karena dia bertasydid ya. Lanas saddaqan, shad ini kita tekan ke huruf dalnya ya. Kemudian yang di sini yang bertasydid kita tahan. Setelah kita menekan huruf nun, maka kita tahan karena dia itu adalah gunnah musyaddada. Lanasaddaqan. Jadi jangan ragu-ragu ketika mendesiskan shad ini ya. Lanasaddaqan, kita tahan ketika nun ya. Jadi masing-masing ini berbeda. Ada shad yang berdesir, ada dal yang harus ditekan, ada nun yang harus gunnah. Lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Jadi tabrakkan ke shad ini ya, langsungkan ke shad ini, dari mina ke tasydid shad ini langsungkan, dan dia itu bersifat sofir. Minas shalihin. Kita ulangi dari depan, ini belum ya. Al bertemu dengan shad, apa ini? Idgham syamsiyah, kemudian belakangnya adalah mad arid lis sukun. Coba kita kuat apa enggak satu nafas ya. Sampai di sini ini cukup panjang, tapi kita coba ya. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita pada surah At-Taubah ayat 75. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.